Beberapa tahun ke belakang, bisnis kafe di Indonesia terus mengalami perkembangan yang pesat. Sehingga, perkembangan tersebut patut diperhitungkan untuk dijadikan sebagai salah satu bisnis yang menghasilkan di era saat ini. Hal ini dimanfaatkan oleh Laraswati untuk membuka usaha yang sedang diminati oleh banyak kalangan dalam masyarakat. Dengan memanfaatkan komplek ruko di perumahan Dasana Indah, Tangerang, ia mendirikan sebuah kafe yang diberi nama Bella Mila Max Cafe. Tak tanggung-tanggung, ia langsung berkolaborasi dengan pengelola kawasan kolam renang yang berdekatan dengan lokasi usahanya untuk memperlebar pangsa pasar yang ada. Berawal dari hobi yang suka nongkrong dan minum kopi, sang owner Laraswati memutuskan untuk mendirikan kafe ini pada tahun 2015 lalu yang bersamaan dengan tren pendirian kafe yang meningkat saat itu. Dengan nuansa yang nyaman dan comfy, Bella Mila Max Cafe seringkali dijadikan tempat nongkrong oleh anak-anak muda. Selain itu, tersedianya menu makanan dan minuman yang murah seringkali juga dijadikan alasan untuk banyak berkunjung ke Bella Mila Max Cafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafian Saulandia. Dan di sini saya bersama teman saya. Saya Nila Media Karisma. Dan saya Lopez Rinso. Kami di sini sedang melakukan wawancara terhadap kafe Bella Mila Max. Dan di sebelah saya sekarang sudah ada narasumber atau bisa dibilang sebagai pemilik dari kafe tersebut yang bernama Larasati. Oke. Jadi di sini kedatangan kami itu sebagai pewawancara itu ingin menanyakan tentang tahapan kreativitas, karena kafe ini itu masuk ke dalam subsektor perusahaan gitu. Nah, termasuknya ke dalam kuliner, ya kan? Ya, tadi melanjuti yang Nafian katakan, tadi kafe ini ditunjukkan sebagai salah satu usaha sektor kreatif yang bergerak di bidang kuliner. Oleh karena itu, kita bertiga ini ingin memastikan di dalam bidang kreatif production ini di bidang kreatif production ini kan terdapat tahapan kreativitas. Oleh karena itu, nanti kita ingin memastikan kira-kira tahapan kreativitas sesudah kita pelajari di dalam kelas ini sekiranya relevan nggak sih sama apa yang terjadi sama kafe ini, terjadi sama di lapangan ini. Iya, sama realitanya seperti itu. Jadi kita hanya ingin memastikan kira-kira, oh yang kita pelajari ini bener loh dengan realita yang ada. Seperti itu. Nah, Bu, berarti manggil Ibu aja ya? Iya, boleh. Di tahapan kreativitas ini kan terdapat beberapa tahapan ya. Pertama itu ada belajar, latihan, ide, sketsa,
pendapat, inkubasi, riset, sama ada verifikasi, jadwal, dan eksekusi. Nah, tahapan kreativitas ini yang pertama itu dimulai dari tahapan namanya belajar. Nah, belajar ini ada lagi itu dimulai dari pembentukan ide, dimulai dengan pembelajaran dan pemahaman yang mendalam tentang dasar produk. Nah, di sini kan berarti garis besar pembentukan ide nih. Nah, kira-kira pembentukan ide kafe ini berdiri itu seperti apa sih? Waktu awal kafe ini mau dibuat, sebenarnya ide kita itu 5 tahun yang lalu kita lagi booming namanya kafe kopi, kedai kopi, gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya awalnya memang dari situ dan kita ngebuat ide bikin kafe ini kan jatuhnya kafe kita di perumahan. Tapi gimana caranya kita juga masuk untuk di perumahan. Nggak mungkin dong kita nyamain kayak kafe-kafe yang ada di mall dengan harga yang high kan. Jadi emang ide kita seperti itu, kita juga melihat pangsa pasar kita siapa yang mau dituju gitu kan. Terus kayak kafenya mau apa aja sih, kita juga sebelum itu juga setelah ide kita ini, kita juga untuk belajar menu-menunya apa aja yang kira-kira akan laku gitu sih. Berarti pembentukan ide ini dimulai dari tren yang sedang ada waktu itu. Sedang ada saat itu. Ya. Dan akhirnya kita juga bisa mensupport untuk ke kolam renang. Jadi ada 2 ide waktu itu. Jadi kita buat kafe untuk orang umum dan satu lagi kebetulan di sini itu ada kolam renang, kita juga bisa support untuk kayak kantinnya si kolam renang ini. Berarti bisa sekalian buat pengunjung wisata kolam renang. Betul, betul. Tadi ngomongin pembentukan idenya dimulai dari tren, ini juga sebenarnya mendukung nih Bu sama materinya karena tahapan yang kedua ini didukung oleh pengetahuan dan kebijakan baik tentang tren dan perkembangan produk. Jadi bisa dibilang ini sedikit relevan lah dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, lalu yang ketiga ini terdapat tahapan di mana latar belakang yang kuat terdapat gambaran bagaimana mengaplikasikan ide kreatif ke dalam hidup nyata. Jadi kayak gimana sih dari latar belakang yang ide kreatif ini ke dalam dunia nyata itu diaplikasikan bisa jalan atau tidaknya ide tersebut. Nah, untuk aplikasi dari ide kita, makanya kita bilang kita melihat dulu nih pangsa pasarnya. Saat pangsa pasar kita kan di sini juga bukan yang saya bilang tadi untuk tempat kopi yang harga high. Jadi kita memang harganya murah dengan melihat kemampuan pangsa pasar kita di sini, berapa sih kemampuan mereka kalau untuk nongkrong gitu-gitu sih. Dari harga akhirnya kita ngelihatnya. Terus secara langsung juga di riset ya taruh bidang. Udah. Nah, itu mungkin belajar, lalu ada tahapan yang namanya latihan. Nah, untuk latihan dilanjutkan oleh Nila. Tadi kan udah ya Bu ya tahap belajar. Sekarang kita lanjut ke tahap latihan. Nah, di sini tahap latihan ini penting dilakukan untuk mempelajari bagaimana melakukan sesuatu dengan benar. Nah, tentunya dengan membangun kafe ini nggak mungkin dong kita langsung bisa langsung lancar segala macam ya Bu ya. Jadi kan harus ada latihan segala macam. Nah, kalau dari sini latihannya latihan seperti apa? Kalau latihan di sini kita lebih ke latihan SDM. Karena SDM itu kan perlu latihan untuk bikin kopinya. Nah, waktu itu sih kita memang sebelum buka 1 bulan, 2 bulan sebelum buka kita memang ngundang barista untuk melatih karyawan sini untuk bikin kopinya. Ada pelatihan gitu. Ada pelatihannya kita. Gitu. Jadi ya nggak semata-mata yang kita ya udah kafenya buka jalan begitu aja, enggak sih. Nah, berarti kan di sini lalu poin yang kedua di sini kan merancang dengan tangan sendiri atau perangkat digital. Nah, di sini kan ada merancang dengan tangan sendiri atau perangkat digital dengan cara-cara kreatif secara baik. Nah, tadi kan ibunya sudah menjelaskan kalau karyawan di sini dilatih sama barista yang sudah profesional gitu ya. Berarti kan memang latihannya dari orang yang sudah bisa segalanya, sudah profesional. Ya. Lalu kan di sini juga ada ya Bu ya tentang latihan penting untuk menyelesaikan proyek secara efektif. Berarti kan dengan latihan ini karyawan sini jadi bisa turun sendiri gitu ya, betul ya. Turun itu maksudnya mengerjakan kan saat perjalanan itunya kan, ya. Berarti latihan di sini sangat penting ya Bu ya, dan belajar berarti relevan dengan keadaan di kafe ini. Betul. Dan satu lagi selain punya keahlian untuk bikin kopi, saya sih juga melatih ke SDM kita itu supaya untuk bisa mengentertain orang, karena kan tempat kopi itu lebih cenderung jasa ya.
Jadi kalau orang sudah nyaman di tempat kopi buat nongkrong pasti ngerasa comfort, cozy gitu kan. Iya betul, kata bahasa gaulnya sekarang PW. Kalau di tahap latihan itu aja sih Bu. Sekarang kita lanjut ke tahap ide ya Bu ya, dilanjutkan ada dua titik lah. Jadi intinya ide itu kan datang dari berbagai kemungkinan, gitu kan. Iya. Terus ide itu juga dianalogikan sebagai jiwanya dari sebuah karya. Karena kuliner ini kan, kafe ini kan sebenarnya karya, produk dari ide itu sendiri kan. Betul. Ini produknya gitu. Betul. Nah, sebelum dari pematangan ini kan, pematangan produk ini nih, itu kan pasti idenya dimatangin dulu. Nah, itu pematangan idenya itu seperti apa gitu kan? Sebenarnya kita itu sebelum punya ide kita punya tujuan. Tujuannya mau apa sih gitu kan? Pertama kita memang untuk menambah omset. Nah untuk menambah omset ini kita punya idenya apa? Oke, kita buka kafe. Saat buka kafe itu mau kafe yang seperti apa? Gitu kan? Itu pasti banyak. Kafe itu kan ada macam-macam kan bagi-bagiannya. Nah memang kita di sini itu melihat situasi lapangan. Kafe di sini itu yang lebih ramenya, yang mereka suka itu seperti apa sih? Emang kita ada riset dulu ke luar gitu kan. Ternyata yang mereka lihat itu yang penting tempatnya cozy, nyaman, harga murah. Itu yang ini. Nah kita juga akhirnya kalau kita survei lagi ke makanan yang mereka suka itu kalau buat nongkrong apa sih gitu kan. Kalau kentang goreng semuanya udah pasti sama, kita harus ada yang beda, ada yang baru lah, inovasi baru gitu kan. Iya, pematangan ide tadi yang kita bilang kita lebih mengikuti pangsa pasar karena memang mereka kan yang buat kita tujuan kita buat menyenangi mereka, memfasilitasin mereka gitu kan. Ya kita udah lebih dulu ngeriset dari harga sama makanan sih. Baik, jadi dari tadi kan idenya itu berarti datang dari berbagai kemungkinan kan. Betul. Tadi sudah dijawab juga kalau pematangannya itu dengan cara melakukan riset tadi. Betul. Jadi jatuhnya ide ini, tahapan kreativitas ide ini relevan sama kenyataan di lapangan lah ya. Pas lagi perencanaan itu relevan ya sama realitas. Sama maksudnya tujuan kita buka ini realisasinya bagaimana itu sangat relevan sih. Alhamdulillah. Iya. Berarti dilanjut dengan teori selanjutnya itu investigasi dibacakan oleh Bagas. Ya, sekarang kita lanjut ke tahapan investigasi. Investigasi ini kan semacam observasi ya, pengamatan. Itu terdapat materi yang menyatakan bahwa sebelum membayangkan sebuah ide harus diperoleh informasi yang cukup mengenai penggunaan produk. Nah ini sendiri sebagai owner, kira-kira waktu sebelum mendirikan kafe ini memperoleh informasinya dari kopi ataupun menu ini dari mana sih Bu? Kebetulan saya suka nongkrong kopi. Saya suka hobi ngopi di tempat lain. Jadi daripada saya pikir kenapa saya nongkrong di tempat lain, kenapa saya nggak buat sendiri gitu kan. Peluang ya Bu ya. Bener, akhirnya saya buat sendiri dengan memang idenya sih emang saya ingin punya tempat nongkrong yang nyaman buat diri saya sendiri. Jadi ya saya mau ngelakuin ini walaupun bukan ego dari menu dan harga bukan sesuai saya, tapi saya riset ke lapangan juga itu tadi. Tapi sebelumnya juga waktu saya mau buka untuk makanan itu saya manggil beberapa teman saya untuk test food. Ini makanan yang bisa dijual, rasanya gimana gitu kan. Manggil beberapa tester. Iya betul. Berarti ya berawal dari hobi suka nongkrong gitu. Lalu dilanjutkan dengan berpikir gimana sih caranya supaya gua nih nggak nongkrong terus gitu. Kan sekarang gimana caranya hobi itu jadi menghasilkan. Iya. Betul. Iya. Karena investigasi ini juga menurut teori ini dikatakan penting untuk menghasilkan ide-ide yang faktual dan relevansi. Dan itu berarti benar ya Bu ya? Bener banget. Investigasi ini harus menghasilkan ide-ide yang faktual dan juga relevan dengan keadaan yang ada. Nah mungkin berarti kalau investigasi bisa dinyatakan cocok lah dengan keadaan yang ada di lapangan. Nah lalu untuk tahapan sketsa nih silakan Gilang dilanjutkan lagi. Ya, tadi kan udah investigasi ya Bu ya. Sekarang kita lanjut lagi ke tahapan sketsa. Dimana di tahapan sketsa ini ada yang namanya merancang sebuah ide dan riset dengan lebih spesifik. Nah, kalau di kafe di sini itu bagaimana? Nah, tadi idenya udah dapet ya Bu ya, risetnya juga udah dapet. Nah, gimana sih cara merancang mereka berdua ini biar jadi
kreasi gitu? Pertama kalau saya punya ide ya saya pasti berpikir kan, mau di mana sih saya mau buka tempat kopi gitu. Terus desainnya seperti apa sih yang membuat orang itu cozy gitu kan? Ya sebenarnya pematangannya di situ aja. Jadi sebenarnya kalau ide dari tempatnya itu segala macam sih, memang ide saya sendiri yang suka awalnya dari nongkrong ngopi. Saya juga suka kalau nongkrong ngopi itu saya cari tempat yang cozy. Akhirnya ya terlimpahkan lah di sini gitu kan, dituangkan di sini. Jadi tempatnya juga saya juga yang nggak mau juga nyaman banget juga nggak mau, karena kalau nyaman banget perputaran kita juga nggak bagus kan kalau untuk usaha. Jadi semi nyaman lah kalau kita gitu kan, biar putarannya enak. Jadi orang selesai pulang ada datang lagi yang ngopi gitu. Rasa kayak gitu. Iya. Biar duitnya muter. Betul. Berarti sketsa di sini relevan juga ya Bu ya, itu bangunan kafe ini. Betul, ke desainnya, layoutnya ya, lebih tepatnya juga ya. Terus selanjutnya ke meminta pendapat. Selanjutnya ini ada tahapan kreativitas itu meminta pendapat. Itu tuh dilakukan biar idenya tuh semakin kaya. Karena kalau nggak idenya tuh cuma sedikit sempit, jadi kan nggak bisa maju ke tahap selanjutnya gitu loh. Jadi nggak matang, nggak proper lah anggapannya. Betul. Nah, di tahap waktu kemarin perencanaan kafe ini itu meminta pendapatnya itu ke siapa atau gimana? Itu bisa dijelaskan? Kalau ke siapa dan kemananya sih pasti orang-orang yang memang dari mana dulu nih? Ide makanan atau ide layout tempat atau ide posisi lokasi? Dari ini aja dulu, dari makanan dulu aja deh. Oh, dari makanan. Kalau makanan sih kebetulan waktu itu saya juga punya temen yang barista, punya temen yang koki. Jadi itu saya juga nanya gimana makanan itu enak, harga murah. Itu sih saya dapat ide. Makanya juga yang saya bilang ada pelatihan teman-teman di sini itu pakai barista itu ya saya ini teman saya supaya gimana cara bikin kopi yang enak gitu kan dengan harga murah. Kalau lokasi memang saya itu lebih tepatnya harus ke saya sih ya. Kalau lokasi itu kita open lah, jangan yang semata-mata ego. Oh di sini bagus kan nggak bisa gitu kan. Kita pribadi itu harus open segala masukan saat itu sih. Bukan saya mentang-mentang suka nongkrong maunya begini-gini, ego gitu juga nggak akan bisa berjalan. Kita open gimana caranya. Masukan-masukan itu kita ambil satu-satu, ini bisa sinkron nggak sih gitu kan. Sama layout itu juga saya diskusi sama orang arsitek gitu sih. Berarti ditangani langsung sama expert-expertnya. Iya. Dari kopi. Iya. Arsitek, jadi orang-orang yang memang sudah Ada keahlian, betul ya, betul. punya keahlian. Jadi dari jawaban Ibu tadi, saya rasa itu sangat relevan ya. Betul. Teori ini sangat relevan. Betul. Tapi satu lagi sih sebenarnya kuncinya lakukan dengan suka hati. Pasti hasilnya baik. Ya, Gitu itu sih. harus dilakukan dari hati. Betul. Jadi terus ada tahapan lanjutan, tahapan kreativitas selanjutnya bisa dibacakan oleh. Nah, tahapan selanjutnya ini ada yang namanya tahapan inkubasi gitu. Di mana tahapan inkubasi ini dijelaskan bahwasannya waktu atau masa untuk observasi dan intervensi ini sampai muncul perubahan dari kondisi awal menjadi kondisi baru. Nah, pasti kan Ibu sudah observasi duluan seperti yang sudah dikatakan sebelum-sebelumnya. Nah, kira-kira ini butuh waktu atau masa yang berapa lama sih observasi tempat sebelum Sampai terjadinya kafe ya. Ini observasi sampai dibangunnya, bukan setelah bangun berjalan masa percobaannya gitu nggak kan? Enggak, observasi sampai tahap pembangunnya. Kurang lebih saya waktu itu 4-6 bulan lah, nggak lama. Iya. Dari situ ada nggak sih sekiranya perubahan dari yang kondisi awal, planning awal jadi tiba-tiba waktu bangunnya jadi ada planning baru gitu. Ada perubahan itu nggak? Kebetulan teman-teman yang tadi saya bilang itu kita memang sudah ketemunya satu pemikiran, satu ini ya. Jadi kalau saya maunya di awal seperti apa, nggak ada perubahan jauh gitu loh. Konsistensi. Jadi ya kalaupun ada perubahan kecil itu, oh ininya pakai ini aja, cuma sekecil itu nggak seberapa
nggak seberapa penting gitu loh untuk perubahannya sih. Perubahan kecil saja, tidak ada perubahan terlalu besar atau mendominasi sampai. Jadi itu aja untuk tahapan inkubasi, berarti cukup ya bisa dibilang relevan ataupun sesuai dengan keadaan di lapangan. Selanjutnya ada tahapan yang namanya riset, silakan dilakukan. Ini kan kayak udah nyebutin nih tuh riset ya. Nah ini kita masuk ke bagian yang riset benerannya nih Bu. Ya, jadi riset di sini kan membantu menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah kalau dari sendiri riset pasar seperti apa sih Bu yang nanti setelah pembangunan pabrik ini kita melakukan ini atau hal-hal yang harus dihindari dan tidak Yang harus dihindari. untuk membuat pelanggan tetap ada di sini gitu bukan Indonesia bisa dia juga. Kalau yang harus dihindari jelasnya, kalau udah terjadinya kafe kita buka, jangan jutek. Jangan jutek ya. Ya maksudnya, ya kan balik lagi namanya kafe itu kan jasa ya. Minimal kita senyum, kita sapa itu ya harus, makanya ya kalau yang jelas dihindari awal itu kita nggak boleh yang wajahnya judes atau apa. Berarti kan orang dari pertama masuk itu, oh gue udah nggak welcome nih di sini. Nah tadi kan hal-hal yang harus dihindari ya. Nah kalau di sini yang apa ya namanya yang harus dilakukan itu Harus yang harus dilakukan. Kalau yang harus dilakukan pertama kali setelah bangun kafe ini, yang jelas kita harus promosi. Itu jelas banget gimana sih caranya pelanggan itu bisa tahu di sini ada kafe baru loh, gitu kan? Nah itu kita harus promosi. Nah promosi ini barulah yang kita mau apa sih promosinya, gitu. Kalau saat itu kita di sini promosinya diskon 50%. Hanya minuman misalnya, gitu. Kan orang-orang kita kan lebih senang kan dengan harga diskon atau beli satu gratis satu. Iya, gitu. jadi memancing apa namanya orang-orang datang ke Betul, kafe ini. betul. lalu kalau riset sudah dilakukan ya Bu ya, tentunya ada aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Nah setelah riset terbentuk, aspek apa sih Bu yang biasanya ditemukan dalam Aspek apa? Kita kalau kafe itu kan gimana caranya menjaga pelanggan itu tetap balik ke kita. Tujuan kafe ya, supaya mereka nyaman. Ya kalau kita itu promosinya kita pasti punya kartu member. Entah dia minum dengan harga berapa, ntar nanti free berapa, itu sih kita ngejaga untuk pelanggan supaya balik lagi ke sini sih. Berarti kan riset yang dilakukan di sini cukup banyak ya Bu ya, cukup besar ya. Karena di sini tanpa riset yang cukup pun karya akan menjadi riskan terhadap hambatan di masa mendatang. Berarti materi dari riset ini cukup relevan ya Bu ya sama keadaan yang ada di lapangan. Selanjutnya kita ke tahap verifikasi. Oh ya, tahap verifikasi itu ini kan tahapan selanjutnya setelah dari riset itu diverifikasi nih. Jadi verifikasi itu upaya memastikan idenya itu layak nggak, siap nggak, idenya tuh siap atau enggak gitu dalam baik dari segi finansial, operasional maupun marketing. Nah waktu dulu Ibu memverifikasi ide ini tuh seperti apa? Contoh yang pertama, ide yang 50%. Iya, ide-ide seperti itu. Siapnya kita emang pasti harus punya perhitungan kan. Sebenarnya kayak modal minuman itu berapa sih? Nah kalau kita bisa diskon dengan harga 50, sebenarnya itu nutup atau bahkan kita punya rugi atau punya untung saat itu. Kan kita harus ngitung-ngitung dulu kan. Nah saat itu walaupun kita punya keuntungan kecil, tapi itu ya nggak apa-apa, namanya promosi itu kan kita harusnya keluarin uang. Kalau orang bahasa sekarang promosi apa ya? Bakar uang lah ya. Iya benar. Ya kan, bakar uang. Nah, istilah bakar uang kita berarti kita nggak dapat keuntungan yang besar. Tapi supaya memang orang-orang tuh tahu di sini ada kafe baru. Betul. Betul. Itu yang penting dapat perhatian dari orang-orang sekitar lah ya. Iya. Itu ada kafe loh. Benar. Benar. Nah, kalau kita matengin itu sih ya memang waktu itu ide seperti itu kita udah ngitung-ngitung ya semuanya berjalan.
Saya juga bilang ke SDM itu siap dengan, biasanya kan kalau diskon itu jadi rame. Kita sudah menyiapkannya, istilahnya di dapurnya seperti apa udah kita siapin sih. Baik, jadi dilihat dari jawaban tadi, sepertinya tahapan verifikasi ini sangat relevan. Betul. Sama perencanaan, iya. Selanjutnya ada tahapan jadwal yang bisa dibacakan oleh Bapak. Ya, tahapan selanjutnya ada tahapan planning atau penjadwalan gitu. Tahapan penjadwalan ini dimaksudkan untuk sebagai pengalokasian waktu untuk melaksanakan pekerjaan hingga tercapai hasil yang optimal dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada. Mungkin tadi ibunya sudah menjawab ya, dari riset ke pembangunan kafe ini sekitar 6 bulan. Masa 6 bulan berarti itu bisa dibilang sebagai alokasi waktu lah ya untuk melaksanakan pekerjaannya hingga tercapai. Nah, lalu ada juga membuat jadwal dilakukan sejak awal proses dan menetapi sejak masa eksekusi. Berarti kalau ini sebelum melakukan pendirian kafe ini dibuat planning dulu gitu. Oh enggak, ya itu yang tadi saya bilang 4-6 bulan itu kita perencanaan matang. Ya. Kalau untuk mulai dari eksekusinya kita sudah matang ke eksekusi pembangunan itu sebulan kita. Oh, sebulan. Iya. Berarti benar lah ya. Di sini dikatakan tanpa penjadwalan yang baik seluruh tahap yang dilewati ini bakal sia-sia. Jadi kalau berarti tetap harus ada good plannernya. Karena waktu itu kita punya planningnya kan ini bangun itu 2015 akhir tahun. Target kita tahun baru itu bisa kebuka gitu kan. Jadi memang kita udah punya target, jadi pembangunan itu 1 bulan. Berarti selama masa planning ini nggak ada kendala lah ya Ibu. Alhamdulillah. Berarti cukup baik dalam mendirikan planningnya gitu lah, menjalankan planningnya. Mungkin sekarang ada tahapan terakhir nih, tahapan eksekusi. Silakan bilang. Yang terakhir adalah tahapan eksekusi. Tadi kan udah sedikit ya tentang tahap eksekusi itu. Ini yaitu seluruh ide, riset, sketsa akan dituangkan dalam kafe. Nah, berarti kan tadi juga ada ide, latihan, terus riset, verifikasi. Gimana sih Bu, kafe ini dapat terbangun? Maksudnya kayak menyatukan semuanya gitu. Yang pasti sih saya dibantu dengan orang-orang pilihan juga saat itu sih. Karena kita salah milih orang yang support kita, ya kita juga pasti gagal kan. Itu salah satunya. Terus keduanya juga kita cari SDM yang mau kerja di sini juga harus dipilih gitu. Maksudnya dipilihnya itu kalau dia nggak ngerti maksud kita juga akan kendala ke bawahnya gitu kan. Ya, untuk penggabungan itu ya semuanya sama-sama ya kita saya punya punya moto itu bukan kita kerja tapi kita enjoy gitu sih. Iya betul. Jadi kalau kerja itu akan pasti punya rasa lelah, tapi kalau kita enjoy itu yang oh iya ga waktu itu nggak akan berasa. Berarti produk hasil eksekusi ini kan penting ya Bu ya, seringkali menjadi penentu hidup dan mati dari sebuah perusahaan. Nah, karena dengan kita melakukan riset yang bagus, ide yang matang, semuanya kan akan berjalan dengan lancar gitu loh. Itu ya Bu ya, berarti eksekusi ini sangat menentukan ya Bu ya, menentukan nama baiknya pembangunan kafe. Betul. Bukan hanya pembangunan ya, perjalanan ke depannya juga perlu sih. Nah mungkin itu aja tadi tahapan kreativitasnya mulai dari belajar, latihan, ide sampai ke tahapan eksekusi. Nah mungkin antara Nilang atau Nafian ada yang ingin ditambahkan? Ada yang mau jadi calon pengusaha? Nah, terus saya ingin nanya nih, saya punya satu pertanyaan. Saya juga kan hobinya ngopi nih, misalnya sering nongkrong, itu sama kayak Ibu. Nah, terus saya ini berpikir kayak industri kafe atau kopi ini nggak pernah pudar gitu, bahkan semakin tahun semakin naik gitu kan trennya. Nah, kira-kira Ibu punya tipsnya sendiri nggak sih untuk kayak buat anak muda ataupun kayak misalnya saya sendiri kayak buat mendirikan usaha kafe itu kayak gimana? Ya saya balik bertanya, kalau memilih tempat kopi, kan ini tempat kopi udah banyak nih. Iya. Ternyata kalau memilih tempat kopi maunya yang gimana gitu? Karena apanya? Coba saya tanya dulu. Karena lokasinya strategis bisa jadi. Strategis di saat posisi kita saat itu atau strategis bagi orang-orang, kita dengar dari orang-orang, oh di sana enak loh,
strategis. Bisa orang-orang pastinya kan. Oh. Nah, ya kalau kayak gitu kan, kalau saya sih gini, kalau saya beda ya. Kalau saya itu nyari tempat kopi itu yang cozy. Yang cozy itu, yang tadi saya bilang, saya datang pertama kali nggak dianggap, berarti ini tempat udah nggak enak. Gitu kan. Ya kan pasti orang Indonesia bilang lagi gini, tamu adalah raja. Ya kan? Saat kita datang ke tempat kopi lain, kita pasti merasa raja. Nah, kalau yang saya ini, karena saya tahu saya seperti itu, jadi orang yang datang ke sini saya jadiin raja. Gitu kan. Sekarang kita juga mana mau sih, misalnya tempat kopi rata-rata langsung bayar di kasir gitu kan. Mau pesen apa? Oh ini, kita nggak ditawarin. Oh ini recommendednya ini loh kak, gitu kan. Nah itu kan lebih enak gitu. Walaupun rasa kopinya itu sebenarnya nggak beda jauh dari kafe-kafe lainnya. Iya, kurang gitu loh. Tapi karena tempatnya enak, biasanya orang lebih sering ke situ sih. Bener nggak? Bener. Jadi intinya kafe ini tuh lebih kepada pelayanannya ya kan. Betul. Lebih mengutamakan pelayanannya. Betul. Kedua baru harga, bener nggak? Iya benar. Ya dari tadi kan mungkin kita udah ngebahas materi-materi nih. Tapi rasanya kurang afdol nih. Misalnya kita nggak kenalin kafenya ini ada apa aja sih. Jadi biar penonton nih tahu gitu loh. Oh ini tuh kafenya ada di mana, menunya apa aja gitu. Karena kurang afdol aja kita tanya, tapi kita tidak menanyakan balik. Iya. Soft selling. Nggak apa-apa. Biasa itu promosi itu adanya di belakang. Ada title-nya naik gitu kan. Benar. Kebetulan ini nama kopinya Bella Milamex, ya itu nama orang sih yang kita iniin gitu kan. Kita pakai di sini. Lokasi kita ada di Komplek Ruko Dasana Center, Bojong Nangka. Apalagi ya, Tangerang ya tepatnya ya, Tangerang. Terus kalau ditanya di sini ada menu apa aja sih? Kita bukan menu yang high class loh, gitu kan? Karena kenapa yang tadi saya bilang pasar kita nggak nyampe ke situ. Bahkan kita jual pop mie, kita jual Indomie yang benar-benar sederhana, dan kopinya juga bukan kopi yang apa ya, yang standar kopi tengah-tengah. Kalau lah kita saingan kayak kopi Kenangan aja, harga masih di bawah 20.000, tapi mereka itu kan, kita nggak kopi, kita bukan untuk jalan kopi itu. Cuman saya punya kopi khusus yang kita jual di sini adalah kopi Ponti. Kopi apa? Kopi Ponti. Ponti itu istilahnya kopi ini berasal dari Pontianak. Oh iya. Sini yang tertarik menjaga kopi Pontianak bisa langsung aja datang ke sini. Betul. Dan jiwa dan sebagainya. Nggak ada. Di sini di Bella Milamex. Betul. Untuk anak-anak muda saya kasih pesan ya. Lakukan hobi dengan senang hati, gimana caranya nanti bisa menghasilkan. Nah itu sih. Jadi gimana caranya supaya hobi ini menghasilkan gitu. Betul. Nah dari sekarang kalau mau punya hobi juga harus dipikirin. Iya. Oh hobi aku ini karena supaya apa? Aku bisa punya keahlian yang sering dilakukan, pasti kan nanti jadi menghasilkan gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Karena sudah dikasih jangan. Loh, pasti kan akan ada masanya yang ini udah ganti lagi. Ntar bagian anak-anak muda yang naik-naik lagi gitu kan. Sama ini sih, jangan malu bikin inovasi baru. Jangan malu dan jangan takut bikin inovasi baru, udah sih. Karena itu biasanya penyakitnya anak muda, Bu. Malu sama takut gitu. Apalagi takut gagal gitu. Kalau malu kenapa? Pede-pede aja sih sekarang ya kan? Atau mungkin cukupkan atau ada yang ditanyakan lagi? Cukup kali ya? Cukup ya. Cukup aja kali ya. Ya berarti kita mau say thank you dulu ke ibunya. Sama-sama. Apa? Oh nanti ya? Iya. Oke. Jadi dicukupkan dulu. Iya, dicukupkan aja deh. Wawancaranya. Dan terima kasih juga nih ya. Iya, terima kasih. Udah sedia Sama-sama, dan meluangkan waktunya nih untuk membantu tugas kita. Sama-sama, sukses ya. Nilainya ntar bagus-bagus semua ya. Terima kasih Bu ya. Dan nomor itu kalau teman-teman ingin tadi mencoba kopi Pontianak, datang aja langsung ke sini.
Betul. Pedas Data Center Bojong Nangka Tangerang. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan terhadap narasumber, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya beberapa materi yang terdapat dalam tahapan kreativitas sangat relevan atau sesuai dengan keadaan yang ada. Sedangkan sebagiannya dari materi tahapan kreativitas dijumpai terdapat ketidakcocokan dengan materi yang telah ada sebelumnya. Nah, lalu menurut kami beberapa teori yang sangat relevan itu dimulai dari ide, di mana ide tersebut dimatangkan. Lalu ada investigasi, di mana mencari ide itu tersebut gitu loh, untuk mematangkan ide tersebut. Lalu ada meminta pendapat dari orang sekitar ataupun dari ahlinya ya. Lalu ada inkubasi atau waktu atau lamanya observasi tersebut. Lalu ada riset dan terus ada planning, yang terakhir di eksekusi dari ide tersebut. Ya, seperti itu. Lalu Nah, kami di sini berarti menyimpulkan kalau seluruh tahapan yang ada di tahapan kreativitas tersebut sangat berkesinambungan. Cukup sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.